Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alpina Rodia dengan NIM 25111222025 yang akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya, yang pertama harus kita ketahui itu, kepala itu adalah bagian vital manusia, mengandung otot, pembuluh darah, saraf, nervus, dan tulang. Strukturnya bekerja sama untuk fungsi sensorik dan motorik. Anatomi kepala itu dari kulit kepala, tulang tengkorak, otot wajah dan pengunyahan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi umum kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada melindungi otak. Yang kedua, mendukung indera penglihatan dan pendengaran, penciuman dan pengecapan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bicara. Yang pertama, ada istilah anatomi yang wajib kita ketahui itu anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral. Jadi otot kepala itu tuh berperan dalam ekspresi wajah dan pengunyahan, dipengaruhi oleh saraf kranial. Otot-otot ekspresi wajah itu apa sih? Yang pertama ada musculus frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus zygomaticus. Jadi fungsi otot ekspresi itu menyampaikan emosi, membantu bicara, mengatur bukaan mata dan mulut. Kalau otot pengunyahan itu apa aja, yaitu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Jadi ada fungsi apa aja sih fungsi otot pengunyahan itu? Yang pertama itu menggerakkan rahang bawah. Yang kedua mengunyah makanan. Yang ketiga menjaga kestabilan mandibula. Apa saja inervasi otot kepala? Yang pertama itu saraf facialis. Yang kedua ada saraf trigeminus. Pembuluh darah kepala itu dia mensuplai oksigen dan nutrisi, mengalirkan darah ke otak dan wajah. Arteri utama kepala itu terbagi menjadi dua, yaitu akarotis eksterna dan akarotis interna. Cabang karotis eksterna itu ada temporalis, superficialis, facialis, dan maxillaris. Pena kepala itu ada pena jugularis interna dan pena jugularis eksterna. Fungsi sistem pena itu apa aja? Yang pertama itu mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua menjaga tekanan darah kepala. Yang ketiga itu pentingnya sirkulasi kepala, yaitu apa sih pentingnya sirkulasi kepala itu? Jadi dia mendukung fungsi otak, mencegah iskemia jaringan. Terus nervus kepala itu bisa kita sebut dengan saraf kranial. Jadi jumlahnya itu ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu sensorik, ada nervus olfactorius, nervus opticus, sama nervus vestibulocochlearis. Saraf kranial motorik itu ada nervus oculomotorius, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Dan saraf kranial campuran itu ada nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus. Jadi fungsi nervus kepala itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sama gerak otot wajah, dan fungsi otonom. Pada gangguan saraf kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada neuralgia trigeminal dan Bell's palsy. Nah, itu tadi adalah gangguan saraf kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang kepala. Jadi tulang kepala itu bisa kita sebut juga dengan tulang tengkorak atau kranium. Jadi ada tulang kranial dan fasial. Terus kalau tulang kranial itu ada os frontal, os parietal,
os temporal, sama os oksipital. Nah, di tulang wajah atau fasial ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada os maksila. Yang kedua ada os mandibula. Yang ketiga ada os zygomatikum. Yang keempat ada os nasal. Jadi itu tadi adalah tulang wajah atau bisa kita sebut dengan fasial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian di kepala itu, membahas fungsi tulangnya. Jadi kepala itu banyak memiliki fungsi di tulang. Nah, fungsi utamanya itu yang kita tahu itu melindungi melindungi otak, membentuk wajah, terus tempat melekatnya otot. Itu adalah fungsi-fungsi yang penting bagi tulang kepala kita. Selanjutnya ada sutura tengkorak. Sutura tengkorak itu ada sutura koronalis. Nah, yang kedua itu ada sutura sagittalis, terus sutura lambdoidea atau sutura tengkorak. Jadi pertumbuhan tulang kepala itu fontamelnya pada bayi. Jadi sering menutup seiring pertumbuhan. Jadi struktur kepala itu sangat kompleks. Otot, pembuluh darah, saraf, dan tulangnya itu saling berkaitan. Itu saja pembahasan saya mengenai anatomi regiofacialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alpina Rodia dengan NIM 25111220025 yang akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya yang pertama harus kita ketahui itu kepala itu adalah bagian vital manusia, mengandung otot, pembuluh darah, saraf, nervus, dan tulang. Strukturnya bekerja sama untuk fungsi sensorik dan motorik. Anatomi kepala itu dari kulit kepala, tulang tengkorak, otot wajah dan pengunyahan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi umum kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada melindungi otak. Yang kedua, mendukung indera penglihatan dan pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bicara. Yang pertama, ada istilah anatomi yang wajib kita ketahui itu anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral. Jadi otot kepala itu tuh berperan dalam ekspresi wajah dan pengunyahan, dipengaruhi oleh saraf kranial. Otot-otot ekspresi wajah itu apa sih? Yang pertama ada musculus frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus zygomaticus. Jadi fungsi otot ekspresi itu menyampaikan emosi, membantu bicara, mengatur bukaan mata dan mulut. Kalau otot pengunyahan itu apa aja? Yaitu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Jadi ada fungsi apa aja sih fungsi otot pengunyahan itu? Yang pertama itu menggerakkan rahang bawah. Yang kedua mengunyah makanan. Yang ketiga menjaga kestabilan mandibula. Apa saja inervasi otot kepala? Yang pertama itu saraf facialis. Yang kedua ada saraf trigeminus. Pembuluh darah kepala itu dia mensuplai oksigen dan nutrisi, mengalirkan darah ke otak dan wajah. Arteri utama kepala itu terbagi menjadi dua, yaitu akarotis eksterna dan akarotis interna. Cabang karotis eksterna itu ada temporalis, superficialis, facialis, dan maxillaris. Vena kepala itu ada vena jugularis interna dan vena jugularis eksterna. Fungsi sistem vena itu apa aja? Yang pertama itu
mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua, menjaga tekanan ke darah kepala. Yang ketiga, itu pentingnya sirkulasi kepala. Yaitu apa sih pentingnya sirkulasi kepala itu? Jadi dia mendukung fungsi otak, mencegah iskemia jaringan. Terus nervus kepala itu bisa kita sebut dengan saraf kranial. Jadi jumlahnya itu ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu sensorik, ada nervus olfactorius, nervus opticus, sama nervus vestibulocochlearis. Saraf kranial motorik itu ada nervus oculomotorius, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Dan saraf kranial campuran itu ada nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus. Jadi fungsi nervus kepala itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sama gerak otot wajah, dan fungsi otonom. Pada gangguan saraf kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada neuralgia trigeminal dan Bell's palsy. Nah, itu tadi adalah gangguan saraf kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang kepala. Jadi tulang kepala itu bisa kita sebut juga dengan tulang tengkorak atau kranium. Jadi ada tulang kranial dan fasial. Terus kalau tulang kranial itu ada os frontal, os parietal, os temporal, sama os occipital. Nah, di tulang wajah atau fasial ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada os maxilla. Yang kedua ada os mandibula. Yang ketiga ada os zygomaticum. Yang keempat ada os nasal. Jadi itu tadi adalah tulang wajah atau bisa kita sebut dengan fasial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian di kepala itu, membahas fungsi tulangnya. Jadi kepala itu banyak memiliki fungsi di tulang. Nah, fungsi utamanya itu yang kita tahu itu melindungi melindungi otak, membentuk wajah, terus tempat melekatnya otot. Itu adalah fungsi-fungsi yang penting bagi tulang kepala kita. Selanjutnya ada sutura tengkorak. Sutura tengkorak itu ada sutura coronalis. Nah, yang kedua itu ada sutura sagittalis, terus sutura lambdoidea atau sutura tengkorak. Jadi pertumbuhan tulang kepala itu fontamelnya pada bayi. Jadi sering menutup seiring pertumbuhan. Jadi struktur kepala itu sangat kompleks. Otot, pembuluh darah, saraf, dan tulangnya itu saling berkaitan. Itu saja pembahasan saya mengenai anatomi regiofacialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alpina Rodia dengan NIM 25111220025 yang akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya yang pertama harus kita ketahui itu kepala itu adalah bagian vital manusia, mengandung otot, pembuluh darah, saraf, nervus, dan tulang. Strukturnya bekerja sama untuk fungsi sensorik dan motorik. Anatomi kepala itu dari kulit kepala, tulang tengkorak, otot wajah dan pengunyahan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi umum kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada melindungi otak. Yang kedua, mendukung indera penglihatan dan pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bicara. Yang pertama ada
istilah anatomi yang wajib kita ketahui itu anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral. Jadi otot kepala itu tuh berperan dalam ekspresi wajah dan pengunyahan, pengaruhi oleh saraf kranial. Otot-otot ekspresi wajah itu apa sih? Yang pertama ada musculus frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus zygomaticus. Jadi fungsi otot ekspirasi itu menyampaikan emosi, membantu bicara, mengatur bukaan mata dan mulut. Kalau otot pengunyahan itu apa aja, yaitu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Jadi ada fungsi apa aja sih fungsi otot pengunyahan itu? Yang pertama itu menggerakkan rahang bawah. Yang kedua mengunyah makanan. Yang ketiga menjaga kestabilan mandibula. Apa saja inervasi otot kepala? Yang pertama itu saraf facialis. Yang kedua ada saraf trigeminus. Pembuluh darah kepala itu dia mensuplai oksigen dan nutrisi, mengalirkan darah ke otak dan wajah. Arteri utama kepala itu terbagi menjadi dua, yaitu akarotis eksterna dan akarotis interna. Cabang karotis eksterna itu ada temporalis, superficialis, facialis, dan maxillaris. Pena kepala itu ada pena jugularis interna dan pena jugularis eksterna. Fungsi sistem pena itu apa aja? Yang pertama itu mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua menjaga tekanan darah kepala. Yang ketiga itu pentingnya sirkulasi kepala. Yaitu apa sih pentingnya sirkulasi kepala itu? Jadi dia mendukung fungsi otak, mencegah iskemia jaringan. Terus nervus kepala itu bisa kita sebut dengan saraf kranial. Jadi jumlahnya itu ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu sensorik, ada nervus olfactorius, nervus opticus, sama nervus vestibulocochlearis. Saraf kranial motorik itu ada nervus oculomotorius, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Dan saraf kranial campuran itu ada nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus. Jadi fungsi nervus kepala itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sama gerak otot wajah, dan fungsi otonom. Pada gangguan saraf kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada neuralgia trigeminal dan Bell's palsy. Nah, itu tadi adalah gangguan saraf kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang kepala. Jadi tulang kepala itu bisa kita sebut juga dengan tulang tengkorak atau kranium. Jadi ada tulang kranial dan fasial. Terus kalau tulang kranial itu ada os frontal, os parietal, os temporal, sama os occipital. Nah, di tulang wajah atau fasial ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada os maxilla. Yang kedua ada os mandibula. Yang ketiga ada os zygomaticum. Yang keempat ada os nasal. Jadi itu tadi adalah tulang wajah atau bisa kita sebut dengan fasial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian di kepala itu, membahas fungsi tulangnya. Jadi kepala itu banyak memiliki fungsi di tulang. Nah, fungsi utamanya itu yang kita tahu itu melindungi melindungi otak, membentuk wajah, terus tempat melekatnya otot. Itu adalah fungsi-fungsi yang penting bagi tulang kepala kita. Selanjutnya ada sutura tengkorak. Sutura tengkorak itu
ada sutura coronalis. Nah, yang kedua itu ada sutura sagittalis, terus sutura lambdoidea atau sutura tengkorak. Jadi pertumbuhan tulang kepala itu pontamelnya pada bayi. Jadi sering menutup seiring pertumbuhan. Jadi struktur kepala itu sangat kompleks. Otot, pembuluh darah, saraf, dan tulangnya itu saling berkaitan. Itu saja pembahasan saya mengenai anatomi regiofacialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alpina Rodia dengan NIM 25111220025 yang akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya yang pertama harus kita ketahui itu kepala itu adalah bagian vital manusia, mengandung otot, pembuluh darah, saraf, nervus, dan tulang. Strukturnya bekerja sama untuk fungsi sensorik dan motorik. Anatomi kepala itu dari kulit kepala, tulang tengkorak, otot wajah dan pengunyahan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi umum kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada melindungi otak. Yang kedua, mendukung indera penglihatan dan pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bicara. Yang pertama, ada istilah anatomi yang wajib kita ketahui itu anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral. Jadi otot kepala itu tuh berperan dalam ekspresi wajah dan pengunyahan dipengaruhi oleh saraf kranial. Otot-otot ekspresi wajah itu apa sih? Yang pertama ada musculus frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus zygomaticus. Jadi fungsi otot ekspresi itu menyampaikan emosi, membantu bicara, mengatur bukaan mata dan mulut. Kalau otot pengunyahan itu apa aja? Yaitu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Jadi ada fungsi apa aja sih fungsi otot pengunyahan itu? Yang pertama itu menggerakkan rahang bawah. Yang kedua mengunyah makanan. Yang ketiga menjaga kestabilan mandibula. Apa saja inervasi otot kepala? Yang pertama itu saraf facialis. Yang kedua ada saraf trigeminus. Pembuluh darah kepala itu dia mensuplai oksigen dan nutrisi, mengalirkan darah ke otak dan wajah. Arteri utama kepala itu terbagi menjadi dua, yaitu akarotis eksterna dan akarotis interna. Cabang karotis eksterna itu ada temporalis, superficialis, facialis, dan maxillaris. Vena kepala itu ada vena jugularis interna dan vena jugularis eksterna. Fungsi sistem vena itu apa aja? Yang pertama itu mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua menjaga tekanan darah kepala. Yang ketiga itu pentingnya sirkulasi kepala. Yaitu apa sih pentingnya sirkulasi kepala itu? Jadi dia mendukung fungsi otak, mencegah iskemia jaringan. Terus nervus kepala itu bisa kita sebut dengan saraf kranial. Jadi jumlahnya itu ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu sensorik, ada nervus olfactorius, nervus opticus, sama nervus vestibulocochlearis. Saraf kranial motorik itu ada nervus oculomotorius, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Dan saraf kranial campuran itu ada nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus.
Jadi fungsi nervus kepala itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sama gerak otot wajah, dan fungsi otonom. Pada gangguan saraf kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada neuralgia trigeminal dan Bell's palsy. Nah, itu tadi adalah gangguan saraf kepala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang kepala. Jadi tulang kepala itu bisa kita sebut juga dengan tulang tengkorak atau kranium. Jadi ada tulang kranial dan fasial. Terus kalau tulang kranial itu ada os frontal, os parietal, os temporal, sama os occipital. Nah, di tulang wajah atau fasial ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada os maxilla. Yang kedua ada os mandibula. Yang ketiga ada os zygomaticum. Yang keempat ada os nasal. Jadi itu tadi adalah tulang wajah atau bisa kita sebut dengan fasial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian di kepala itu, membahas fungsi tulangnya. Jadi kepala itu banyak memiliki fungsi di tulang. Nah, fungsi utamanya itu yang kita tahu itu melindungi melindungi otak, membentuk wajah, terus tempat melekatnya otot. Itu adalah fungsi-fungsi yang penting bagi tulang kepala kita. Selanjutnya ada sutura tengkorak. Sutura tengkorak itu ada sutura coronalis. Nah, yang kedua itu ada sutura sagittalis, terus sutura lambdoidea atau sutura tengkorak. Jadi pertumbuhan tulang kepala itu fontamelnya pada bayi. Jadi sering menutup seiring pertumbuhan. Jadi struktur kepala itu sangat kompleks. Otot, pembuluh darah, saraf, dan tulangnya itu saling berkaitan. Itu saja pembahasan saya mengenai anatomi regiofacialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alpina Rodia dengan NIM 2511122200025 yang akan menjelaskan mengenai anatomi regiofacialis. Sebelumnya yang pertama harus kita ketahui itu kepala itu adalah bagian vital manusia, mengandung otot, pembuluh darah, saraf, nervus, dan tulang. Strukturnya bekerja sama untuk fungsi sensorik dan motorik. Anatomi kepala itu dari kulit kepala, tulang tengkorak, otot wajah dan pengunyahan, saraf, dan pembuluh darah. Nah, fungsi umum kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada melindungi otak. Yang kedua, mendukung indera penglihatan dan pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bicara. Yang pertama ada istilah anatomi yang wajib kita ketahui itu anterior, posterior, superior, inferior, medial, dan lateral. Jadi otot kepala itu tuh berperan dalam ekspresi wajah dan pengunyahan pengaruhi oleh saraf kranial. Otot-otot ekspresi wajah itu apa sih? Yang pertama ada musculus frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus orbicularis oris, musculus zygomaticus. Jadi fungsi otot ekspresi itu menyampaikan emosi, membantu bicara, mengatur bukaan mata dan mulut. Kalau otot pengunyahan itu apa aja? Yaitu musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Jadi ada fungsi apa aja sih fungsi otot pengunyahan itu? Yang pertama itu menggerakkan rahang bawah. Yang kedua mengunyah makanan. Yang ketiga menjaga kestabilan mandibula. Apa saja inervasi otot kepala?
Yang pertama itu saraf facialis. Yang kedua ada saraf trigeminus. Pembuluh darah kepala itu dia mensuplai oksigen dan nutrisi, mengalirkan darah ke otak dan wajah. Arteri utama kepala itu terbagi menjadi dua, yaitu akarotis eksterna dan akarotis interna. Cabang karotis eksterna itu ada temporalis, superficialis, facialis, dan maxillaris. Pena kepala itu ada pena jugularis interna dan pena jugularis eksterna. Fungsi sistem pena itu apa aja? Yang pertama itu mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang kedua menjaga tekanan darah kepala. Yang ketiga itu pentingnya sirkulasi kepala. Yaitu apa sih pentingnya sirkulasi kepala itu? Jadi dia mendukung fungsi otak, mencegah iskemia jaringan. Terus nervus kepala itu bisa kita sebut dengan saraf kranial. Jadi jumlahnya itu ada 12 pasang. Jadi saraf kranial itu sensorik, ada nervus olfactorius, nervus opticus, sama nervus vestibulocochlearis. Saraf kranial motorik itu ada nervus oculomotorius, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Dan saraf kranial campuran itu ada nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus. Jadi fungsi nervus kepala itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sama gerak otot wajah, dan fungsi otonom. Pada gangguan saraf kepala itu apa aja sih? Yang pertama itu ada neuralgia trigeminal dan Bell's palsy. Nah, itu tadi adalah gangguan saraf kepala. Selanjutnya kita